Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bergabung kembali di Surau Al-Habib. Semoga kita selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan bagaimanakah hukum membayar zakat fitrah kepada famili yang ada di luar daerah. Maka kami jawab dengan pengambilan dari kitab I'anatut Thalibin juz 2 halaman 198. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa dalam membayar zakat itu harus dikeluarkan di tempat orang yang berkewajiban itu sendiri. Kalau dia berkewajiban membayar zakat di Sumeneb, maka harus dikeluarkan di Sumeneb. Atau lebih efektifnya kita simpulkan dalam satu desa saja. Karena di sini bahasanya memakai baladun. Baladun itu kalau di dalam kitab Bujairomi al-Khatib, kalau di dalam kitab Bujairomi al-Khatib, baladun itu adalah ma fihi ba'du dalikah. Maksudnya kita awali dari misrun dulu. Apa misrun itu? Misrun itu adalah kota, biasanya diberi makna kota. Ma fihi hakimun syar'iyyun, yang di dalam tempat itu terdapat hakim syar'i. Anggaplah kantor urusan agama. Dan juga wa hakimun syurtiyun, dan juga ada kantor polisi. Wa aswakun lil muamalati, dan juga ada pasar. Kalau kita aplikasikan di Indonesia, berarti yang dimaksud misrun itu adalah kecamatan. Karena di kecamatan ada kantor urusan agama, juga ada kantor polisinya, dan juga ada pasar umumnya. Terus kalau baladun ini adalah ma fihi ba'du dzalika, yang terdapat salah satu, meskipun tidak kesemuanya, dari apa yang menjadi kriteria dari misrun. Desa itu ada kantor urusan agamanya, kalau seandainya ada. Dan juga seumpamanya ada kantor polisinya. Atau juga seumpamanya ada pasarnya. Jadi tidak disyaratkan harus 3, ada semua. Sebagian saja kalau di desa saya, di sini yang ada hanyalah pasar. Masalah kantor agama dan juga kantor polisi ada di kecamatan. Cuman pasarnya di desa saya itu ada. Jadi kita simpelkan dengan bahasa desa baladun di sini. Dalam kitab I'anatut Thalibin kita lanjut. Wala yajuzu limalikin, tidak diperbolehkan bagi orang yang akan mengeluarkan zakat, nakluz zakati an baladil malih, memindah zakat fitrah dari desa pengeluaran zakat fitrah itu sendiri. Jadi kalau saya di sini tidak boleh berzakat kepada orang yang berada di luar desa saya ini. Contohnya desa Mandala di sini. Jadi saya tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat kepada orang yang berada di luar desa Mandala. Wala tujzi'u, dan hukum zakatnya itu tidak mencukupi, artinya tidak sah menjadi zakat kita. Selain itu diharamkan, zakatnya tidak sah. Jadi secara kesimpulan, di dalam penjelasan pada syarahnya itu, mayoritas kalangan Syafi'iyah tidak memperbolehkan memindah atau membayar zakat fitrah keluar desanya sendiri. Itu secara mayoritas. Akan tetapi ada perbedaan di dalamnya, dibagi menjadi 2 pendapat, 2 perbedaan. Yang pertama masalah pemindahannya. Artinya kalau di dalam hukum pemindahannya semua mayoritas Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali itu tidak memperbolehkan naklun, tidak memperbolehkan membayar zakat di luar areanya. Cuman di dalamnya
seperti yang saya katakan tadi, ada dua perbedaan. Tetap tidak boleh mengeluarkan zakat di luar areanya, cuman batasannya itu yang menjadi perbedaan. Yang pertama adalah tidak boleh membayar zakat fitrah keluar dari area desa. Jadi kalau seumpamanya saya di sini desa Mandala, tidak boleh membayar zakat kepada orang yang berada di luar desa Mandala ini. Desa Ambunten atau desa Gulu-Gulu tidak boleh. Cuman pendapat yang kedua, ini yang lebih enak. Tidak boleh memindah zakat, membayar zakat di luar areanya sampai dengan jarak, ini ada batasnya. Jarak ila masafatil qasri. Sampai jarak di mana kita boleh mengqashar salat. Berarti kurang lebih 87 km. Anggaplah dari sini, kalau dari Sumeneb ke Bangkalan atau ke Surabaya. Jadi seumpamanya mengikuti pendapat yang kedua, kita diperbolehkan membayar zakat kepada orang yang berada di Gulu-Gulu atau kepada orang yang berada di Ambunten. Pokoknya yang ada di luar area desa saya, itu diperbolehkan selama tidak melebihi jarak kurang lebih 87 km masafatil qasri. Jarak yang diperbolehkan kita mengqashar salat. Untuk madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah itu memang memperbolehkan. Itu lebih ringan lagi, memperbolehkan naklunya. Tidak cuman batasannya, bahkan dengan naklunya. Artinya meskipun lebih dari jarak masafatil qasri, bolehnya kita mengqashar, kita berzakat pada orang yang berada di Jakarta seumpamanya. Itu sudah lebih dari masafatil qasri, jarak di mana kita boleh mengqashar. Maka menurut Imam Abu Hanifah itu diperbolehkan. Dengan catatan di dalam membayar zakat itu ada tujuan yang positif, seperti untuk menyambung ikatan silaturahim. Itu di dalam penjelasan dalam pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau mayoritas Syafi'iyah, memang naklun itu tidak diperbolehkan. Membayar zakat di luar area itu tidak diperbolehkan. Cuman ada dua perbedaan. Ada yang mengatakan tidak boleh membayar keluar desanya. Dan juga ada yang mengatakan, ada yang berpendapat tidak boleh membayar keluar area desanya dengan jarak sampai masafatil qasri. Jarak di mana kita bisa mengqashar. Secara kesimpulan, kita di dalam 4 madhab, masalah nakluz zakah, memindah zakat ini ada dua perbedaan. Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan juga Imam Hambali tidak memperbolehkan nakluz zakah, memindah pembayaran zakat. Akan tetapi kalau menurut Imam Abu Hanifah itu diperbolehkan, dengan catatan kita ada tujuan yang positif, seperti contohnya kita akan mempererat silaturahim. Jadi mungkin sedemikianlah penjelasan masalah membayar zakat ketika dibayarkan tidak di tempat orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah. Jadi bagaimana hukumnya dengan pertanyaan yang di depan yang ditanyakan oleh teman saya? Hukumnya kalau menurut mayoritas Syafi'iyah ada dua pendapat. Ada yang memperbolehkan dan juga ada yang memperbolehkan tapi dengan syarat tidak melebihi masafatil qasri, jarak yang bisa kita mengqashar salat. Mungkin demikian jawaban yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pengambilannya di dalam kitab I'anatul Thalibin juz 2 halaman 198. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang tiada batasnya. Selamat bergabung kembali di Surau Al-Habib. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.